Assalamualaikum. Selamat datang di channel Mahar Sandi. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Saya akan berbagi info kepada sobat Mahar Sandi tentang metabolisme lemak di dalam tubuh kita tentunya. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya sobat. Syukron ya sobat. Baik, kita mulai ya pelan-pelan tentang metabolisme lemak. Lemak di dalam tubuh kita terbagi menjadi dua, ada dari nabati dan ada dari hewani. Kita akan bahas metabolismenya ya. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu apa nih manfaat lemak bagi tubuh. Yang pertama, pelarut vitamin A, D, E, K. Yang kedua, penstabil suhu tubuh. Nah, supaya tubuh kita tidak hipotermia atau hipertermi. Sebagai energi cadangan setelah karbohidrat. Yang keempat, fungsi khusus seperti omega 3, omega 9, kolesterol, dan lain-lain. Kita akan bahas lain kali ya fungsi khusus ini. Lemak, jika terkontrol dalam tubuh, maka akan difungsikan sesuai dengan peranannya. Tapi kalau berlebihan, lemak jadi jahat dan menumpuk. Dan kamu akan jadi gendut. Oh my god. Lemak harus dipecah dan dimanfaatkan menjadi energi. Kalau tidak akan disimpan dan menumpuk. Inilah yang membuat orang jadi gendut. Pengen kan punya otot seperti ini? Caranya bagaimana? Lakukan aktivitas fisik dong. Nah, pemecahan energi ini lumayan panjang loh. Jadi tidak serta-merta harus pecah karena lemak dimanfaatkan setelah karbohidrat menjadi menipis sebagai sumber energi. Nah, metabolisme lemak ini terjadi sejak kamu anak-anak hingga kamu menjadi dewasa. Nah, ketika kamu tua nanti, proses metabolis ini akan menurun loh. Jadi, ya, sejak dari kamu bayi, metabolisme lemak ini terjadi. Kita masuk ke metabolisme lemak. Lemak dengan bantuan enzim lipase dipecah menjadi dua, yaitu dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol ini dipisahkan karena dia berasal dari lemak hewani, sementara asam lemak berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Asam lemak ini cepat direaksikan dengan bantuan beta oksidasi di dalam mitokondria, maka sudah dapat dipecah bersamaan dengan asetil-CoA menghasilkan ATP, NAD, NADH, plus H, FAD, FADH2. Nah, sementara gliserol harus melalui proses glikolisis terlebih dahulu dengan bantuan asam pirufat, lalu dibantu dengan asetil-CoA. Nah, keduanya ini bergabung ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs inilah nanti yang akan memecah menjadi energi. Namun, sebelumnya, asam lemak ini juga sudah ada yang dipecah menjadi energi, yaitu ATP. Nah, ini yang tadi asam lemak atau lemak dan gliserol yang dipecah. Nah, setelah dipecah, asam lemak menjadi energi. Sementara gliserol harus melalui proses glikolisis terlebih dahulu. Glikolisis ini ditambah dengan 2 pirufat, ditambah 2 asetil-CoA, dan 2 karbohidrat, ditambahkan asetil-CoA, maka terjadi di siklus Krebs. Maka menghasilkan energi 3 dan 2 CO2. Inilah kenapa gliserol atau lemak yang berasal dari hewani lebih panjang prosesnya hingga diubah menjadi energi. Berbeda dengan asam lemak yang cepat dirubah menjadi energi. Nah, itulah kenapa disarankan asam lemak yang berasal dari nabati. Nah, selain dari nabati juga terdapat asam lemak yang berfungsi lebih baik. Seperti nanti akan lebih panjang asam-asam lemak yang akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, ini ketiganya bergabung, asam lemak, yang gliserol asam lemak tadi, dengan beta oksidasi, lalu masuk ke asetil-CoA. Nah, karbohidrat tadi melalui glikolisis dengan gliserol, dengan bantuan pirufat, lalu masuk ke asetil-CoA, lalu masuk ke siklus Krebs. Nah, di sini siklus Krebs ini ada 3, melalui gliserol 1 yang bergabung dengan glikolisis, dan 1 lagi dari protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini dibagi 2, yaitu menjadi NH3 yang kemudian menjadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sementara protein yang satu lagi berbentuk asam keto. Asam keto inilah yang pangkatnya sama dengan gliserol. Dia harus dirubah dulu melalui glikolisis menjadi melalui pirufat, lalu dibantu dengan asetil-CoA, lalu masuk ke siklus Krebs.
atau langsung asam keto ini masuk ke siklus Krebs sehingga menjadi energi bisa dimanfaatkan. Nah, udah pada tahu kan metabolisme lemak itu bagaimana sekarang? Nah, kalau udah pada tahu bagaimana proses metabolisme lemak, nah, tugas kalian adalah kamu harus mengontrol lemak tubuh kamu supaya tidak bertumpuk. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau minimal kamu punya olahraga yang lumayan membuat berkeringat per minggunya 2 jam deh. Contohnya, ya kamu harus memancing. Nah, memancing ini asik dan seru loh. Yang kedua, kamu bisa bersepeda dengan teman-teman kamu, bisa berkuda. Iya bener ya, berkuda. Berkuda. Nah, yang terpenting ini kamu harus mengontrol konsumsi kamu, pola makan dan porsi 3 kali sehari dan tidak berlebihan. Batasi konsumsi lemak, banyakin serat. Pengen kan badan kamu tetap ramping kayak gini? Pengen dong. Dijaga dong ya. Jadi, semoga bermanfaat channel ini dengan info yang diberikan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.